Direktur Perlindungan WNI dan SHI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyebut sebanyak 8 warga negara Indonesia atau WNI yang merupakan relawan Mercy masih berada di Gaza. Para relawan ini memilih tetap bertahan di Gaza meski Israel terus memperluas serangannya hingga ke Rafah. Rafah sendiri menjadi kota paling selatan di jalur Gaza yang masih terus dikepung dan diserang Israel. Rafah yang memiliki luas hanya 64 km persegi itu sebelum 7 Oktober 2023 telah dilanda kemiskinan yang parah. Hal ini semakin diperburuk dengan blokade Israel yang berlaku selama 17 tahun terakhir. Orang-orang di Rafah yang sejarah kotanya terbentang selama 3 milenium kini tinggal di tenda-tenda darurat yang sempit. Tempat-tempat tinggal sementara itu dihuni para pengungsi Palestina yang telah beberapa kali mengungsi dalam hidupnya. Rafah diperkirakan telah dihuni selama lebih dari 3.000 tahun dan namanya muncul dalam prasasti Mesir kuno yang berasal dari abad ke-13 sebelum Masehi. Kota itu tumbuh di sekitar sebuah oasis yang menghubungkan semenanjung Sinai dengan Gaza. Kota ini disebut sebagai Robihuwa oleh orang Mesir kuno, Rapia oleh orang Yunani dan Romawi, Rafiah oleh orang Israel, dan Rafah oleh orang Arab. Kota itu menjadi lokasi pertempuran Rapia tahun 217 sebelum Masehi yang melibatkan sekitar 150.000 prajurit dan hampir 200 gajah. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah dunia kuno karena kedua belah pihak mengerahkan pasukan yang besar. Setelah pertempuran Rapia selesai, kota Rafah tetap berada di tangan beberapa penguasa dan dinasti Muslim, termasuk Bani Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian Ottoman. Selama abad-abad awal pemerintahan Islam, Rafah dikenal sebagai tempat peristirahatan para pedagang keliling. Di sana menjadi pusat ekonomi yang dilengkapi dengan hotel, toko, pasar, dan masjid. Pada tahun 1906 saat masih di bawah pemerintahan Ottoman, untuk pertama kalinya Rafah menjadi kota yang terbagi menjadi 2 bagian. Sebuah garis ditarik antara Mesir yang saat itu dikuasai Inggris dan Palestina yang dikuasai Ottoman. Garis itulah yang membelah kota Rafah menjadi 2. Selama Nakba tahun 1948, sebanyak 750.000 warga Palestina terpaksa mengungsi dari kota-kota mereka karena terusir oleh milisi Zionis yang membentuk negara Israel. Pada tahun 1949, kamp pengungsi Rafah didirikan untuk menampung para pengungsi Palestina yang mengungsi selama Nakba. Namun Perang Timur Tengah terus berlanjut hingga tahun 1967 dan memberi dampak yang lebih besar lagi di Rafah. Israel yang berhasil mengalahkan tentara Arab dan kemudian menduduki jalur Gaza membuat Israel kembali menguasai perbatasan termasuk terusan Suez yang membentang di wilayah Mesir. Saat itulah perbatasan Rafah didirikan kembali dan hingga saat ini masih tetap ada. Garis perbatasan tersebut kira-kira sepanjang garis yang sama dengan garis batas pada tahun 1906. Perbatasan itu memotong jalan-jalan, pemukiman, dan lahan pertanian sehingga banyak orang harus mengambil keputusan yang sulit untuk tinggal di Mesir atau di jalur Gaza yang diduduki Israel. Rafah pun menjadi satu dari segelintir kota seperti Yerusalem, Nikosia, dan Roma yang terbagi menjadi beberapa negara atau wilayah.